umroh tuh. Nah, didoain nih, Pak Rahmat juga nih, udah siap-siap deh. Rahmat insya Allah. Mendewanya bareng sama saya. Nah, ya. Nanti mudah-mudahan pulang haji, karena baru balik lagi sana. Doain aja nih, dia panjang umur, sehat wal afiat. Banyak nanti insya Allah berikan kemampuan kita bolak-balik. Kalau saya sendiri kan bolak-balik ke sana, bolak-balik ke sana. Mudah-mudahan sekalian, ya kita baru tahun ini juga menjalankan umroh itu pada bulan Syawal. Jadi di Sembara orang-orang siap-siap mau pergi haji, ada lagi yang berangkat haji umroh. Ya, ada lagi rombongan berangkat umroh. Dan begitu haji udah mau datang ke sana, mereka pada pulang tuh dari Mekah Madinah pada pulang. Nah, datang udah nggak ada, dia udah dapat pulang. Ya, mereka ada umur, mereka rezekinya, mereka ilmunya, mereka umurnya, ya Allah. Umur yang berkah kita harapkan kepada Allah. Banyak-banyak kunjung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunakan kesehatan kita. An-nazaru ila wajhil awladi bisyukrin, kepada wajah anak-anak kita dengan rasa syukur, sama dengan kita memandang pada wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak jangan dipakai, didik, ya, lagi diancam. Di kita kewajiban mendidik. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan dia jadi cerdas. Ketuntun dengan anak kita. Ya, kalau jadi dia bisa meniru adab kita juga nanti. Bisa meniru anak kita juga. Maka kita bila ingin mempunyai anak yang taat kepada kita, kalau masih punya orang tua, anakku ya, kalau masih kafir, kita dulu berharap kepada orang tua kita. Ya, tapi insya Allah punya anak-anak pada taat kepada kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akrimu auladakum, fa inna karamatal aulad satrun minan nar. Akrimu, muliakanlah, ya, auladakum, anak-anakmu. Muliakan gimana maksudnya? Jadikan dia orang yang mulia, gitu. Dari kita dulu memuliakan anak kita, menghormati orang kita, anak kita. Kalau anak kita nggak muliakan, kita aja udah nggak memuliakan kepada anak. Bagaimana orang lain? Ya, kita aja sudah merendahkan anak kita, merendahkan akhlaknya, merendahkan dia. Apalagi kita caci maki mulu, kita omelin mulu, ya, jangan. Bagaimana orang lain? Ya. Didik dia, didik yang baik, dengan baik. Kalau kita sudah didik yang baik, ya udah kewajiban kita. Mau jadi apa dia, anak kita itu serahkan kepada Allah. Bahwa kita hanya sebagai orang tua yang berkewajiban mendidik kepada anak. Apalagi anak-anak akhir zaman, hati-hati. Antalidal ammatu robbataha, itu tanda-tanda akhir zaman, akan melahirkan hamba sahaya perempuan, ya, kepada majikan-majikannya. Jadi anak tuh jadi majikan,
di akhir zaman. Anak jadi majikan, orang tuanya jadi budak. Paham kan ya? Itu tanda-tanda udah deket kiamat itu kalau begitu. Kalau banyak anak-anak yang menjadikan orang tuanya sebagai budak, itu tanda-tanda akhir zaman. Kalau udah tua, kalau udah pensiun jadi MC, ngomong cucu. Ya, waktu kita masih muda punya anak, apa kesibukan kita? Mencari nafkah buat anak, buat pendidikan, didikan dia, buat kehidupan dia, buat segala-galanya. Anak kita dewasa kita kawinin, selesai. Lah tahu-tahu punya anak, lah kita kan udah putus itu usaha kita. Apa kerjaan kita? Yuk ngomong cucu. Itu banyak ibu-ibu yang gitu tuh akhirnya pada akhir tuh ngomong cucu. Anaknya pada kemana? Kerja dah. Ya, anaknya kerja, sibuk kerja. Gitu ya. Anak. Iya, kalau orang tuanya sadar gitu ya, harus menghormati orang tua. Kadang-kadang orang tuanya sendiri dia marah-marahin. Gak bisa ngurusin cucu, dia bilang gitu. La ilaha illallah. Jadi budak lah tuh. Jadi budak. Orang tuanya domel-domelin. Lalu cucunya ke begini begitu. Masya Allah. Ya, jangan sampai kita ya menjadikan budak kepada orang tua kita. Jangan, kita harus muliakan orang tua kita. Sebagaimana dia memuliakan kita sejak kecil. Coba, dari baru lahir kita udah dimuliakan. Biar jelek banget dia bilang anak raja. Ya kan? Dia timang-timang. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal bapaknya ngojek. Ya, dia bilang raja tuh. Padahal tukang ngojek, anak raja. Nah ini ada sekali hati-hati. Kita jangan-jangan tuh di kita tuh terjadi semacam itu. Ini tanda-tanda akhir zaman. Zaman dulu nggak begitu, dan tidak begitu. Orang tua udah pensiun udah memuliakan dia, kita jamin dia kehidupannya, segala-galanya. Ya, bukan kita jadikan beban lagi. Kapan bebas dan kapan dia bebas kerja, kapan dia ya istirahat. Ya, sampai tua tambah pikiran. Apalagi cucunya udah gede lagi mau kawin. Apa dong? Ya usahanya kebetulan lagi merosot juga nih anak nih. Akhirnya minta mamanya, minta babanya, jual aja tuh yang situ tuh. Punya orang tua. Padahal orang tua tuh adalah buat anaknya juga. Anaknya nyuruh jual lalu nanti gimana? Apa yang kita bisa berikan kepada orang tua kita? Ya. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman. Orang tua tetap kita harus bantu dan kita sayangi, kita hormati dia. Sebagaimana orang tua itu sayang dan menghormati kepada anak-anaknya. Wah, dibeliin baju yang bagus-bagus buat anaknya. Buat dia nggak pikirin tuh anaknya dulu. Ya, buat anaknya. Buat sekolahnya, buat apanya. Ya. Tahu-tahu begitu dia dewasa tua, jadi budak dia. Sebab anaknya sukses, kata dia. Sukses apa? Karir, punya karir. Sehingga nggak sempat ngurusin anak lagi. Masya Allah, tinggal dah. Anak mana 12 anaknya. 12 anaknya, banyak banget. Zaman dulu mah orang tuh. Ya, punya anak 12, dia bisa urusin. Tapi anak 12 belum tentu bisa ngurusin orang tuanya yang atuh. Ya, apalagi kalau orang tuanya udah pikun, udah ya, mateng dah minta doa ke rumah. Ya, udah dah sebenarnya ikhlas banget terus.
Kasihan kata dia, kasihan gitu. Minta pengantar deh. Masya Allah. Ujian kita. Apapun yang kita hadapi, semuanya ujian bagi kita. Sabar nggak tuh ngurusin orang tua yang udah tua, pikun. Dulu kita yang ngurusin dia waktu kita masih lemah, yang mandiin, ya. Apalagi ibu yang melahirkan begitu berat, ya. Mana kasih sayang kita kepada ibu? Mana kasih sayang kita kepada orang tua? Kalau sampai tua, tuanya dia malah jadi budak kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Muliakanlah anak-anakmu. Fa inna karomatal aulad, karena bahwasanya memuliakan anak-anak sitrun atau satrun minan nar, tabir, penghalang, tutup daripada api neraka. Begitu. Kalau anak kita jadi anak-anak yang mulia dan kita muliakan, maka menjadi penghapus, pemadam daripada api neraka. Mana anak kita kalau udah jadi anak yang mulia, senantiasa dia ibadahnya rajin. Itu anak yang mulia tuh. Ibadahnya rajin, setiap ibadah sholat kita didoain, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoain terus kita sama dia. Itu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah ketika doa anak-anak kita sampai kepada kita. Disitulah anak-anak yang saleh. Apalagi daripada berusaha bikin acara rowahan, dikirimin lagi tuh sedekah buat kita yang ada dalam kubur. Ya. Sedekahnya, doanya, bacaan Qur'annya, hataman segala macam dipikirin. Ya, yang pada punya rezeki. Kalau yang enggak punya, yang penting doa kepada orang tua mah. Yang nggak terlalu mengharapkan masalah yang menyusahkan kepada anak. Memang dia berusaha pada masa hidupnya nggak mau nyusahin anak, ya nggak mau nyusahin anak. Ada orang tua kan sampai tua udah dikerjain sendiri aja, apa-apa yang bisa dia lakukan, nggak terlalu mengandalkan kepada anak selagi dia bisa kerjakan. Cuman anaknya aja tahu diri. Harus membantu dan sebagainya kepada orang tuanya. Ya, kadang-kadang orang tua ada yang gitu, yang merepotin anaknya. Ya. Waqala, dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-auladu, anak-anak itu hirzun minan nar, sebagai penjaga, pemelihara daripada azab neraka. Wal aklu ma'ahum, dan makan bareng-bareng sama anak-anak, ya, baro'atun minan nar, membuat kita bebas daripada azab neraka. Masya Allah. Sunnah itu sebetulnya makan bareng sama anak-anak. Ya, karena saking sibuknya tuh karir, boro-boro bareng. Dia makannya di mana, dia di mana. Padahal bagusnya mah anak-anak itu makan bareng sama orang tua. Di rumah tangga nih kayak orang dulu. Orang dulu coba. Kalau emak kita udah matang masak, kita yang lagi pada main di mana-mana panggilin. Mat. Dulu mah nggak ada HP, nggak ada WA, ya, nggak ada, dipanggil tuh. Ada saya punya temen yang nggak bisa manggil bapak. Bapaknya kan lagi nyawa, umpamanya lagi apa di kebun. Pakai ini punan di orang-orang. Orang-orang kusrak. Wah, berarti anak gue yang namanya itu tuh. Ada orang yang nggak bisa memanggil nama orang tuanya. Manggil kayak dikusrak-kusrakin gitu. Ya. Tapi panjang umurnya tuh. Terus sekarang masih ada itu temennya gitu ya. Malah adanya udah meninggal duluan. Ya,
Memang begitu, nggak bisa sama orang tua saking taatnya, sampai manggil namanya nggak berani dia, susah kayaknya, bingung. Ya, masya Allah. Zaman dulu gitu tuh, kalau udah matang masak aja, kita panggilin tuh, adek lu di sana, panggilin tuh, empok lu, panggil empok lu makan. Zaman dulu nih kan anak begini nggak paham kalau kita ngomong begini, nggak paham. Babak kita juga panggil babak lagi tuh, udah matang masak gitu, pada pulang makan. Biasanya sebelum zuhur tuh, udah dipanggil-panggilin istirahat sekalian sholat zuhur, kali kerja di kebun. Ya, ya. Kalau kita dulu, waktu zaman masih kecil orang tua yang petani ya kan. Jadi mau sekolah aja suruh ngoret dulu tuh pagi-pagi. Ya. Orang tua bikin dah nasi goreng kayak apa di rumah. Udah matang nasi goreng kita dipanggil pulang sekolah, gitu begitu. Pulang sekolah. Jadi mau sekolah ngoret dulu Pak. Ya, ngoret dulu kita. Ngoret dulu, macul dulu, ngebersihin dulu, nyabutin rumput dulu mah nyabutin rumput. Ya, begitu. Jadi bakti kita kepada orang tua kita turutin. Apapun juga perintah orang tua kita. Suruh itu ya kita kerjain. Coba kalau bocah sekarang suruh ngoret dulu seorang, ketinggalan. Masya Allah. Dulu kita ya udah jam 8 juga baru masuk ke sekolah dulu. Masih ketinggalan ya. Sekarang nggak bisa. Sekarang anak-anak kita pada pakai sepatu, pakai pada apa. Dulu mah boro-boro dah sepatu. Sendal jepit juga kagak, ada nyeker ya. Di sepatu kalau lagi eksamen doang, samenan lebaran. Ya, beli sepatu. Beli sepatu lebaran sekalian buat sekolah gitu. Beli sepatu. Pakaian juga begitu kebanyakan ya. Jauh berbeda. Makanya kita nggak bisa mendidik anak kita sebagaimana orang tua kita dulu, nggak bisa. Nggak bisa. Sebab caranya dan alamnya udah beda. Ya alam beda. Sekarang ini ada pancarobah, perubahan. Ya, multi robah sekarang. Macam-macam perubahan. Dari zaman penjajah, zaman merdeka, sekarang zaman reformasi. 3 zaman udah kita nih hidup. Ya, zaman penjajah, zaman merdeka, zaman reformasi. Ya, 3 zaman. Wa karamatuhum, dan memuliakannya anak-anak kita itu jawazun ala sirati, membuat lancar kita jalan di atas siratal mustaqim. Sebab nanti semuanya kita pada yaumul qiyamah menjelang akan menuju ke surga nanti harus ngelewatin siratal mustaqim. Kita nanti ke surga pasti nih. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sudah menjadi ketentuan dan kepastian. Kita semuanya nanti akan menuju surga harus lewat dulu di atas siratal mustaqim. Jembatan yang begitu tajam, yang berada di tebing jurang jahanam, dan kita harus mampu melewati di situ. Kalau kita mampu melewati siratal mustaqim, maka nanti kita akan masuk ke taman surga. Setelah di taman surga, baru dah kumpul di sana, masuk ke surganya. Nah, siratal mustaqim nanti perjalanannya nanjak tuh jembatannya nanjak. Ya. Dari apa nih jembatannya? Dari bulu matanya malaikat Malik. Bulu mata malaikat Malik itu yang menjadi jembatan. Di atas bulu mata. Ya. Kalau kita dulu kan bilang apa? Rambut dibelah 7 gitu ya. Rambut kita dibelah 7. Mana ada yang sepanjang itu.
itu nanjak perjalanan 1000 tahun. Wah, berarti bulu matanya panjang banget itu, ya. 1000 tahun jalan. Ya. Dan di situ ada pos-pos pertanyaan tentang kelakuan kita, nanti ditanya di situ. Tentang ibadah, tentang kewajiban kita. Kita punya anak, diurusin pak gak tuh anak. Kita punya keluarga, diurusin apa enggak tuh keluarga? Ditanya terus di situ. Sholatnya gimana? Puasanya gimana? Pertanyaan-pertanyaan. Kalau mulus ya langsung lewat lagi, mulus lewat lagi. Kalau enggak ya kudu nyebur dulu di situ. Terjun dulu dah. Tergelincir dulu di neraka jahanam. Berapa lama? Sesuai dengan dosanya. Jadi ada pos-pos pertanyaan. Ya. Ada checkpoint ya. Checkpoint apa namanya itu? Kalau kita masuk suatu daerah di checkpoint ya. Tanya di situ tentang sholat kita. Ada lagi posnya yang bertanya itu tentang ibadah kita, tentang sama keluarga gimana. Ya, kewajiban-kewajiban kita. Nanti kalau mulus jawaban kita, sholatnya beres, puasanya beres, hajinya, umrohnya beres semuanya, sama keluarga, terutama orang tua beres semuanya, udah lancar dah. Turun setelah nanjak 1000 tahun, turun 1000 tahun lagi, turun 1000 tahun lagi. Kemudian setelah turun 1000 tahun, datar, udah deket taman surga dah tuh. Nanti kita ngelewatin itu semuanya. Cuman bagi orang-orang yang punya bekal kendaraan, dia akan tidak menginjak kepada Shiratal Mustaqim, enggak. Tetapi dijemput oleh kendaraan. Pengen punya kendaraan? Pakai kendaraan mau jalan kaki? Kalau jalan kaki 1000 tahun, 3000 tahun baru sampai tuh ke sana. Nah, itu juga kalau nggak mampir, ya kalau nggak jeblos di neraka. Kalau jeblos dijeblosin neraka. 1 hari di sana sama dengan kahomsina alfisana, 50.000 tahun. 1 hari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini. La ilaha illallah. Nah kalau 1000 tahun kali 50.000 tahun. Nah. Ya, coba dah. Sebab kalau kehidupan kita sesudah kiamat nanti akan abadi di sana. Ya, akan abadi selama-lamanya. Ini akidah loh. Keyakinan, keimanan, di mana kita tahu adanya hidup sesudah mati. Itulah hidup yang sebenar-benarnya hidup. Yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hidupnya di hadapan Allah. Jangan dijauhin Allah. Dari sekarang kita deketin Allah. Rumah Allah kita rajinin. Apa yang menjadi kendaraan kita di atas Shiratal Mustaqim? Di antaranya masjid. Masjid dan nih. Masjid mana? Ya insya Allah Darul Burhan. Ya. Insya Allah masjid. Kenapa? Sebab masjid ini yang kita itikaf di sini, sholat berjemaah ini kita makmurkan. Kita hidupkan. Kita jadi imam di sini, baca doa di sini, kita ngaji di sini, kita jadi makmum di sini. Ya, itu masjid yang kita datangi nanti akan menjadi kendaraan kita di atas Shiratal Mustaqim. Sebab apa? Hidup kita memang sudah dia bersyukur kepada kita. Ini masjid bersyukur kepada kita. Begitu ke orang-orang lagi pada bingung, gimana nih jalannya, melangkahnya gimana? Datang di depan kita, insya Allah ya, insya Allah depan kita. Apa? Mana? Ustaz Yahya ya? Iya sini. Udah panggil aja Ustaz Yahya. Ya. Udil ya, ya Udil sini. Ya. Kenapa? Aku adalah Masjid Nurul Burhan. Wah, yang di petukangannya? Iya. Gitu. Untuk apa?
menjemput kamu. Waduh, menjemput kamu. Kenapa? Sebab kamu yang rajin di masjid beriktikaf, sholat berjemaah, memakmurkan masjid. Nah, alhamdulillah di sono baru dah masjid bisa memberi syafaat kepada kita, sayang kepada kita kalau dia kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu, iktikaf di situ, apalagi nanti tadarus di situ. Masjid-masjid kita, majlis-majlis kita, semuanya akan jadi syafaat, memberi syafaat kepada kita. Ya. Kemudian apa lagi? Banyak lagi nanti. Ya. Mana lagi, semuanya. Oh ini ya kamu ya semuanya. Kan banyak juga tuh kalau lagi maghrib ya. Mudah-mudahan tuh masuk semuanya tuh. Apalagi yang lagi pada ngaji dilanjutin. Ya ini. Nanti insya dijemput nih oleh Masjid Nurul Burhan. Kayaknya kita sayang bener Masjid Nurul Burhan ini. Ya. Masya Allah. Biar kayak gini ada hasil karya kita sendiri. Semuanya juga. Kita nggak terlalu ngandelin pada bantuan. Kita harus jadi orang yang pandai membantu. Ya. Jadilah kita tangan yang di atas. Bahwasanya jalan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itulah kita. Ya, kalau kita mau bikin bagus nanti kita kumpulin lagi dah. Ya kan? Dananya banyak kita perjuangkan. Kita sayang dengan masjid kita. Ya, apa yang ada kita korbankan buat masjid kita, sebab masjid kita nanti akan menjadi kendaraan kita pada yaumul kiamah. Jangan masjid dibikin doang gede-gede tapi tidak dimanfaatkan. Ya, disia-siakan. Kesempatan dia untuk mengkredit kendaraan buat di atas Shiratal Mustaqim tapi dia nggak ikut. Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang kita laksanakan kesempatan ini adalah melalui apa? Talim itu kita punya anak, muliakanlah anak kita. Ya, jangan kita marahin, jangan kita udah. Kalau dia bandel juga udah biarin aja. Yang gak usah kita gebukin. Zaman dulu gebukin, ambil ini kayu bakar, awas lu, kawal lu. La ilaha illallah, jangan kawal. Ya. Anak tetap harus kita muliakan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Anak kita, santri kita menjadi anak-anak yang soleh nanti. Ya, dapat ilmu yang bermanfaat. Dan ini beberapa hadis santri wajib dihafalin nih. Hadis yang tadi. Ya, supaya kamu bisa nanti ceramah bisa membawa hadis ini. Akrimu auladakum. Muliakanlah anak-anakmu. Inna karomatal aurat satrun minan nar. Karena bahwasanya memuliakan anak-anak kita adalah merupakan tabir, merupakan tutup, ya, pembatas, penutup daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan berkah kita semuanya dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.